Kita kembali melanjutkan pelajaran kita di minggu ini. Sepanjang bulan kita punya tema, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nah, beberapa minggu ini kita banyak belajar, ya. Hari ini kita juga akan belajar menutup pelajaran sepanjang bulan. Nah, tujuannya untuk minggu ini, supaya kita mengerti bagaimana kita merespon kebaikan, kemurahan, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita, bagaimana kita merespon dengan benar, itu tujuannya. Sama-sama bilang, bagaimana merespon dengan benar. Nah, belum kompak saudara, 1, 2, 3, bagaimana merespon dengan benar. Nah, penting, bagaimana merespon dengan benar. Kita menerima begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti doa kita tadi, sampai hari ini pun, bahkan terus sepanjang umur hidup kita akan menerima kebaikan, akan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Tapi kita harus belajar bagaimana merespon kebaikan Tuhan itu dengan cara yang benar. Minggu kedua, saya sudah memberikan satu statement yang saya dapat, ketika itu dituliskan begini, buat semua gembala pengkhotbah. Dibilang begini, kita tidak hanya mengajarkan tentang kasih Tuhan yang besar kepada seluruh jemaat, tapi kita harus juga mengajarkan kepada jemaat bagaimana merespon dengan benar kasih yang diterima dari Tuhan. Nah, untuk itulah saya ajarin saudara hari ini. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang mengapa kita harus mengingat. Nah, hari ini kita belajar bagaimana merespon dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya review sedikit. Beberapa minggu ini kita belajar, saudara, tentang ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ya, Tuhan suruh kita untuk mengingat kebaikannya. Supaya kita memiliki kerendahan hati. Supaya kita sadar dan mengerti bahwa hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Itu tujuan Tuhan supaya kita ini sadar, mengerti bahwa hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita boleh ada sampai hari ini. Itu tujuan Tuhan. Mengingatkan kita untuk selalu ingat kebaikan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan juga memerintahkan, seperti Tuhan perintahkan bangsa Israel, ingatlah perjalananmu selama 40 tahun di padang gurun. Nah, sama, firman yang sama diberikan kepada kita, tujuannya supaya kita sadar bahwa Tuhanlah yang memelihara kita, katakan yang memelihara. Memelihara kita, yang memberkati kita sampai hari ini. Supaya apa? Kita senantiasa percaya kepadanya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel disuruh ingat perjalanan 40 tahun di padang gurun, di mana padang gurun gak ada apa-apanya. Tuhan kirim mana, Tuhan kirim burung puyuh, Tuhan kasih air dari batu karang, keluar air. Pakaian dan sendal mereka, sepatu mereka tidak rusak. Tuhan yang menjaga, memelihara mereka. Tuhan bilang ingat, supaya apa? Kalau tadi supaya sadar, sekarang supaya mengerti dan mengandalkan Tuhan saja. Berharap kepada Tuhan saja, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam segala waktu. Nah, itu juga disampaikan kepada kita. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan suruh kita ingat kebaikannya? Supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita pasti bersyukur kepada Tuhan. Amin. Orang yang jarang bersyukur atau tidak bersyukur, itu pasti dia nggak pernah ingat kebaikan Tuhan. Dia terlalu sibuk, terlalu fokus dengan masalahnya. Sehingga susah bersyukur dan tidak pernah bersyukur. Nah, itu beberapa review pelajaran beberapa minggu ini. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana merespon dengan benar kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Kita akan melihat beberapa contoh di Alkitab. Karena memang Alkitab itu selain firman yang disampaikan, yang menjadi tuntunan apa yang boleh dan tidak boleh, berisi juga kisah-kisah sejarah. Dan itu menjadi tuntunan bagi kita mengambil hikmahnya, makna dari cerita-cerita di Alkitab itu. Ini ayat pembukanya. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ulangan 8, ayat 18, 23. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan
untuk memperoleh kekayaan. Ayat ini ada sambungannya, agak panjang ke bawah, saya rasa nggak perlu dibaca. Ini yang penting, saudara. Saudara perhatikan, Tuhan bilang begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau hari ini saudara memiliki hidup yang berkecukupan, atau saudara sedang bergumul tapi saudara masih hidup dengan segala yang saudara miliki, itu semua karena Tuhan. Amin. Ya, bukan karena engkau hebat. Gak ada orang hebat di dunia ini. Dikasih sakit pinggang aja udah gak bisa kerja, saudara. Saya kemarin dikasih batuk aja susah, saudara, gak bisa kerja. Dikasih sakit kepala aja sudah gak bisa kerja. Saya ketemu teman waktu dulu sekitar tahun 2007, kena asam lambung, saudara. Asam lambung, 2 tahun, gak bisa kerja, harta habis, saudara. Puji Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dan waktu itu ketemu saya, kita doain dia sembuh. Pengusaha AC, dia yang kasih AC ini, saudara, ke gereja. Dia nggak lupa, waktu ini mau dibangun, saya bawa dia, namanya Pak Alex. Pak Alex, saya mau bangun gereja, tolong lihat AC-nya. Waktu itu saya cuma minta tolong, nggak berharap dia berkati. Saya mau tanya berapa, dia bilang, Pak, saya kasih AC. 5 dia kasih, 1, 2, 3, 4, 5, satunya kita beli sendiri, saudara. Dia nggak lupa. Nah, Tuhan mau orang-orang seperti ini ketika diberkati, dia nggak lupa untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Waktu kita mau renovasi ruang sekolah minggu, mau dibesarin, saya telepon dia, Pak Alex, saya lagi renovasi ruangan sekolah minggu. Bantu ya, berapa Pak? 5 juta. Setengah jam dia kirim, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara harus sadari ini. Jangan lupa, kalau saudara punya mobil hari ini, punya pekerjaan hari ini, punya rumah, punya deposito, punya segala sesuatu, itu karena Tuhan kasih kekuatan. Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih pengurapan, Tuhan yang buka jalan. Bukan karena engkau hebat, tapi semua karena Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita merespon dengan benar semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Ada 3, saudara. Yang pertama, datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan bersyukur kepadanya. Ini respon pertama yang seharusnya kita tunjukkan kepada Tuhan ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, minggu lalu Bu Marta sudah tampilkan ayat ini. Saya ingin saudara juga baca. Bill, boleh tampilkan Bill. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19. Ini kisah yang sering kita dengar. Tentang 10 orang kusta, saudara. Ya, saya bacakan, saudara baca juga dalam hati. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Berapa orang? 10, saudara. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang kusta itu zaman dulu diasingkan, gak disukai, jijik dekat orang kusta. Sehingga kalau mereka mau jalan, mereka harus katakan, kusta, kusta. Sehingga orang lain menyingkir, tidak mau mendekat kepada mereka. Mereka gak bersosialisasi. Nah, waktu mereka ketemu Yesus, mereka gak berani mendekat, saudara. Dari jauh mereka berkata, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, firman Tuhan menceritakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir itu sembuh, saudara. Tapi lihat apa yang terjadi. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Seorang, satu. Yang disembuhkan berapa? 10. Yang kembali kepada Yesus, 1, saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yang satu ini bukan orang Yahudi, ini orang Samaria, saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bu Marta sudah sampaikan kemarin, orang ini mendapatkan berkat kesembuhan dan juga keselamatan. Sedangkan yang ke-9 tadi hanya kesembuhan, saudara. Hanya kesembuhan, tapi tidak dapat keselamatan. Bu Marta sudah singgung minggu lalu. Nah, Bill boleh balik lagi Bill ke sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jelas Alkitab berkata 10 orang disembuhkan, tapi hanya seorang yang kembali. Saudara lihat di sini, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, satu orang dan dia orang Samaria, orang yang gak kenal Tuhan, tapi bisa bersyukur, bisa sadar akan kebaikan Tuhan. Tapi 9 orang lain, yaitu orang Yahudi, justru gak kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 makna yang bisa kita ambil dari cerita ini, dari paragraf ini. Ada makna positif, yaitu seperti orang Samaria ini. Kita harus contoh, saudara, ketika dia disembuhkan, lalu Alkitab berkata, dia kembali kepada Tuhan, Yesus yang menyembuhkannya. Mari kita lihat sikapnya. Alkitab berkata, ketika ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah. Dan kemudian dengan suara yang nyaring, suara nyaring itu suara yang keras. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Saya bisa bayangkan kejadiannya ketika dia jalan dengan 9 yang lain, tiba-tiba dia sembuh. Mungkin dia bilang begini, wih sembuh. Lalu dia balik, Yesus, Guru, terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau sudah sembuhkan aku. Lalu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sujud di hadapan Tuhan. Lalu dia bilang begini, engkau sungguh baik Tuhan. Aku bersyukur untuk kesembuhan. Engkau ajaib, engkau dahsyat Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur. Ini makna yang harus kita ambil. Ini tindakan respon yang benar. Ketika kita diberkati, kita harus seperti orang Samaria ini, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya jika kita sungguh-sungguh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Perhatikan kata-kata saya, jika kita sungguh-sungguh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita, kita melakukan hal yang sama seperti orang Samaria ini. Kita tidak akan melupakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita waktu sakit. Kita tidak akan melupakan bahwa Tuhan yang menolong kita waktu kita susah. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memberikan kekuatan yang menghibur. Tuhan yang mengurapi kita. Waktu kita tersesat, dia yang buka jalan bagi kita. Amin. Dan kita datang untuk bersyukur kepadanya. Dengan kerendahan hati, dengan kesadaran. Semua karena Tuhan. Kita menyembah dia dengan segenap hati kita. Bukan sekedar datang ke gereja sebagai orang Kristen yang harus ke gereja di hari Sabat. Tapi datang dengan kerinduan, kesadaran, dan keinginan untuk bersyukur kepada Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja, sembah dia dengan segenap hatimu, saudara. Jangan ke gereja lihat orang nyembah, saudara. Jangan ke gereja lihat orang lain menyembah. Orang lain bersorak-sorak. Saudara,
Mau ngapain ke gereja kalau begitu? Datang ke gereja menyembah Tuhan. Datang gereja membawa hati seperti tanah yang tandus yang merindukan air. Aku butuh firman. Aku rindu firman Tuhan. Aku butuh dituntun oleh Tuhan. Seperti orang Samaria ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dalam perikop ini menggambarkan kehidupan orang Kristen. Maaf, saya harus bicara ini, saudara. Alkitab ini menceritakan perikop ini 10 yang diberkati Tuhan, yang disembuhkan Tuhan. 1 yang sungguh-sungguh datang untuk bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami berkat Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Tapi cuma sedikit yang kembali cari Tuhan untuk bersyukur, untuk memuji Dia. Dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen seperti orang Yahudi yang 9, orang kusta yang 9 yang disembuhkan. Saya lihat banyak teman-teman saya lihat banyak orang Kristen yang saya jumpai. Maaf, saya harus bicara ini. Dulu waktu nggak punya apa-apa, rajinnya minta ampun doa. Rajinnya melayani Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengan harapan Tuhan melihat kesungguhannya dan Tuhan memberkati. Saudara, kita pasti diberkati Tuhan. Karena Bapa sayang sama kita. Amin. Tapi saya melihat, dan ini keprihatinan saya, bahwa banyak orang Kristen ketika sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah dilepaskan, justru tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dengan berbagai alasan, tidak beribadah atau jarang beribadah. Dengan berbagai alasan, tidak mau melayani. Dengan berbagai alasan, tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Menyedihkan, saudara. Saudara di mana? Saudara di bagian mana? Biar hari ini, saudara memikirkan introspeksi. Saya sebagai gembala mengingatkan saudara. Saudara di bagian mana? Saudara ada di bagian 9 orang kusta yang disembuhkan, tapi tidak pernah kembali kepada Tuhan. Atau saudara seperti orang Samaria ini, saudara sadar saudara diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Lalu saudara datang kepada Tuhan, tersungkur, menyembah Dia, memuji Dia, dan berterima kasih kepada Dia. Saudara ada di bagian mana? Puji Tuhan kalau saya lihat saudara ada di sini. Menunjukkan saudara datang untuk menyembah kepada Tuhan. Teruslah, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tunjukkan rasa syukurmu, terima kasihmu kepada Tuhan. Saya 2 minggu lalu sampaikan, orang yang bisa berterima kasih, orang yang tahu berterima kasih, adalah orang yang punya budi dan moral yang baik. Katakan amin. Orang yang tahu bersyukur, tahu siapa yang pernah menolongnya, mengingat budi baik, khususnya dari Tuhan, adalah orang yang punya moral yang baik. Dan biarlah Tuhan menemukan itu dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama tadi datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari lihat yang kedua. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur, maka respon yang benar, wujud dari rasa syukurnya, maka dia akan melayani Tuhan. Dan dia akan menceritakan tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Apa yang dia alami dari Tuhan kepada banyak orang. Dan Alkitab menuliskan banyak kisah-kisah ini untuk kita contoh, saudara. Yang kedua, orang
yang merespon benar atas kasih dan kebaikan Tuhan, dia akan melayani Tuhan dan dia akan bersaksi. Melayani dan bersaksi. Bersaksi dan melayani Tuhan. Saya tuliskan di situ Matius 8 ayat 14 sampai 15. Satu kali Yesus datang ke rumah mertuanya, Petrus, ibu mertua. Lalu ibu mertuanya itu sakit, saudara. Dan saudara bisa baca di rumah perikop ini. Yesus ke rumah mertua Petrus dan ibu mertuanya sakit. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah ibu mertuanya dan ibu mertuanya sembuh. Karena Yesus adalah dokter yang ajaib. Disembuhkan ibu mertua. Itu ayat ke-14. Saudara lihat ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Perhatikan ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dan itu tidak lagi pakai ayat selanjutnya, ayat 16, ataupun ada cerita di antara itu. Tapi begitu disembuhkan, perhatikan, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa yang langsung dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Apa yang terjadi? Ia pun bangunlah dan melayani dia. Gak ada diceritakan di situ setelah ibu mertua Petrus sembuh dari sakit, dia pergi ke pasar belanja, dia masak, dia cuci baju, dia bersihkan halaman, dia tidur. Lalu kalau dia sempat, dia melayani Tuhan. Tidak, saudara. Makanya kalau baca Alkitab itu coba direnungkan. Titik, koma, kalimat-kalimatnya, apa maknanya? Ini maknanya apa? Ketika dia sembuh, dia langsung melayani Tuhan. Sama-sama saya bilang begini, ketika dia sembuh, kurang kuat. Sama-sama, ketika dia sembuh, dia langsung melayani Tuhan. Seharusnya saudara mencontoh apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Ketika saudara diberkati, saudara melayani Tuhan. Ketika saudara dipulihkan, saudara melayani Tuhan. Ketika saudara ditolong Tuhan, saudara mengambil keputusan melayani Tuhan. Tapi berapa banyak kita selalu menunda-nunda dengan berbagai alasan. Saya enggak punya waktu, Pak. Saya sibuk, Pak. Saya enggak mampu. Saya belum bisa, Pak. Saya belum sesuai. Berapa kali dari mimbar ini bertahun-tahun, ini tahun ke-7, saya selalu undang saudara, ayo melayani Tuhan. Saudara pasti bisa. Saudara diberikan talenta, kemampuan, kesehatan, segala sesuatu Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tapi saudara berkata, nanti. Saudara sibuk dengan pekerjaan, saudara sibuk dengan urusan-urusan yang sementara di dunia ini. Sementara di satu sisi saudara bilang, Tuhan baik. Saudara berjanji, nanti aku sembuh, aku melayani Tuhan. Nanti kalau aku ditolong, aku melayani Tuhan. Kalau aku diberkati, aku melayani Tuhan. Mana? Dari jemaat dewasa 130 orang mungkin. Pelayan Tuhan di tempat ini enggak lebih dari 40 orang. Lalu mana yang lain? Saya mengingatkan saudara karena saya mengasihi saudara. Ini suara Tuhan, bukan suara saya. Tuhan mengajarkan kita melayani Dia. Sekali lagi saya mau bilang begini. Kalau saudara bilang, Pak, kami bisa melayani di luar sana. Maaf, saya harus ngomong ini. Saudara enggak usah alasan sama saya. Saya banyak sekali dengar, saya bisa melayani di luar. Tapi kenyataan memang di luar pun Anda tidak melayani. Saudara, pelayanan itu harus dimulai dari pelajaran pelayani di gereja. Karena melayani di gereja, saudara diajar berdoa dengan benar. Melayani dengan benar. Saudara dikasih visi yang benar. Saudara dipayungi rohani saudara.
ada covering dari gembala, dari gereja, untuk mengawasi saudara, untuk menyalurkan kemana pelayanan yang benar. Tidak usah alasan, Pak di luar bisa melayani. No, melayani dulu dari gereja. Dari gereja baru keluar. Seperti Tuhan bilang dalam amanat agung. Dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bicara keluarga, gereja. Baru skop yang lebih besar lagi. Nah hari ini, saya mengingatkan saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Mari responi dengan benar kebaikan Tuhan. Mari responi dengan benar kasih Tuhan yang saudara sudah terima dalam hidup saudara. Saya tidak sombong. Saya melayani dari tahun 97 sampai hari ini. Seperti saya bilang, saya bersyukur untuk kesempatan hidup yang kedua kali yang Tuhan berikan. Saya hampir mati 2 kali dulu karena narkoba, overdosis. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan yang saya terima. Sehingga saya melayani sampai hari ini. Dan saya punya komitmen, saya akan terus melayani sampai Tuhan panggil saya. Bisakah saudara bersama-sama saya melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan di tempat ini? Saya tunggu saudara, Pak Timur tunggu saudara, nanti Pak Andi, Pak Abed, tunggu saudara mendaftar. Pak saya mau melayani. Apa saja yang disuruh saya mau belajar melayani. Responi firman yang saudara dengar hari ini. Amin. Seperti ibu mertua Petrus. Ketika dia disembuhkan, ia melayani Tuhan. Mari lihat selanjutnya saudara. Matius pasal yang ke-9 ayat 30 dan 31. Ini cerita 2 orang buta yang disembuhkan, dimelekkan oleh Tuhan. Ketika Yesus ada di satu tempat, 2 orang buta datang kepada dia. Dan berkata, Guru sembuhkanlah kami. Tuhan sembuhkan kami. Yesus masuk ke rumah ibadah dan mereka pun masuk. Bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, apa yang kau mau aku lakukan? Mereka berkata, Tuhan celikkan mata kami. Lalu Tuhan menyembuhkan mereka. Dan ketika mereka sudah sembuh, Tuhan bilang jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Tapi hati mereka tidak tahan. Sudah bisa baca di ayat 30-31. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Yesus bilang jangan ngomong-ngomong. Tapi saudara lihat ayat 31. Tapi mereka keluar, kata keluar itu melangkah saudara. Mereka keluar, mereka melangkah, mereka tidak tahan untuk tidak melangkah. Mereka tidak tahan untuk diam. Alkitab berkata tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu, ke seluruh kota itu saudara. Wow, ini yang Tuhan mau. Ketika mereka disembuhkan, dicelikkan, mereka nggak bilang begini, asik ya sudah bisa lihat. Terima kasih Tuhan, yuk kita jalan-jalan yuk. Wah lihat cewek yang cantik, lihat pemandangan, yuk kita. Enggak saudara. Enggak. Alkitab menuliskan dengan jelas dan kita bisa baca hari ini. Ketika mereka disembuhkan, mereka bersuka cita. Dan hati mereka tidak tahan untuk tidak cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Tentang bagaimana mereka disembuhkan, dicelikkan oleh Tuhan. Alkitab berkata ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan, dicelikkan, mereka keluar. Lalu mereka memasyurkan perbuatan Tuhan yang ajaib ke seluruh kota. Bayangin ini skopnya besar. Artinya tidak hanya 1 jam, 2 jam mereka menceritakan tentang kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan. Tapi berhari-hari sehingga seluruh kota itu, seluruh daerah itu mendengar kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan. Ini luar biasa saudara. Firman hari ini, ya nano-nano, mengingatkan kita
mengajar kita, bahkan juga menegur kita. Semua diberkati. Tapi berapa banyak yang cerita tentang kebaikan Tuhan bagi banyak orang? Coba saya tanya saudara, minggu ini ada cerita enggak, bersaksi enggak saudara kepada orang lain? Berapa banyak orang yang dengar tentang Yesus dari saudara minggu ini? Tidak usah jawab, saudara jujur aja. 2 minggu ini ada enggak yang dengar cerita tentang Yesus dari saudara? Bersahsikah saudara? Berapa banyak orang yang dengar dari saudara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib? 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ini adakah orang yang saudara bawa kepada Tuhan? Jawab sendiri. Atau saudara terlalu sibuk dengan urusan saudara? Terlalu sibuk dengan kegiatan saudara? Terlalu sibuk dengan keinginan, hobi saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, firman hari ini mengajar kita merespon dengan benar. Dan itu tertulis dalam Alkitab. Kalau kita diberkati Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, ngalami kebaikan Tuhan, seharusnya kita ceritain tentang Tuhan. Amin. Kepada banyak orang. Saya masukin di Warrior kemarin. Di tengah-tengah kedukaan meninggalnya papa mertua saya. Papanya Bu Dewi. Kami menuai 3 jiwa malam itu. Omnya dia, omnya Bu Dewi. Diinjilin oleh om yang satu lagi. Tapi om yang satu lagi minta tolong saya untuk closing. Saya injilin, sampai saya bilang begini, Kuryong itu om ya, Kuryong itu bahasa Chinese. Kuryong, nanti habis mandi, pakai baju yang rapi, nanti saya bimbing Kuryong terima Yesus. Mau ya? Mau. Dan malam itu, dia, istrinya, sama famili anak muda satu lagi, terima Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Di segala situasi, kita harus jadi saksi Tuhan. Alkitab berkata, siap sedialah untuk memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Ada tertulis di Alkitab. Saya ulangi ya, firman di Alkitab berkata, siap sedialah untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat contoh satu lagi. Kalau tadi ibu mertua Petrus, lalu 2 orang buta. Sekarang saya kasih contoh orang gila, saudara. Cerita di Gerasa. Satu kali Yesus mendarat di satu daerah yang namanya Gerasa. Lalu di situ ada orang gila. Orang gila yang sudah bertahun-tahun terikat dengan kuasa gelap. Dengan roh jahat. Orang rantai dia, tidak bisa rantai diputusin. Dia berputar-putar di kuburan, mainnya di kuburan bertahun-tahun. Kuburan bicara kehidupan yang enggak punya masa depan. Kehidupan yang menyeramkan, menyedihkan. Tapi waktu ketemu Yesus dia disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini orang gila saudara, yang kerasukan roh jahat. Waktu ketemu Yesus dia disembuhkan. Saya ambil ayat ketika dia sudah disembuhkan. Ayat 19-20. Ayat 18 itu menceritakan ketika Yesus mau berangkat. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan izinkan aku untuk ikut Tuhan. Tapi Yesus gak izinkan. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya. Tapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah. Kata beritahukan itu sama, ceritakanlah, saksikanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Lihat ayat 20 ketika dia menerima firman itu. Orang itu pun, ayo apa? Nggak semangat nih orang Immanuel. Orang itu pun pergilah ketika dia dengar firman. Dia lakukan. Dia tidak bilang sama Tuhan, tunggu Tuhan, aku mandi dulu, aku cari uang dulu, sudah kaya aku baru mau ceritakan tentang Tuhan.
Tunggu Tuhan, tunggu aku punya mobil dulu, punya rumah besar dulu, baru aku bisa bersaksi tentang Tuhan. Tunggu Tuhan, kalau aku sudah kaya, hartaku udah banyak, baru aku melayani Tuhan. Tidak, saudara. Alkitab menceritakan ketika dia dengar firman Tuhan berkata, pergilah, ceritakan apa yang kau alami dari Tuhan. Alkitab berkata orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Kata heran di situ berarti mereka takjub. Mereka memuliakan Tuhan. Ketika mereka mendengar perbuatan Tuhan yang besar atas hidup orang gila yang disembuhkan Tuhan. Harusnya cerita ini, saudara, menginspirasi saudara dan saya. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, dipulihkan, diberkati, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita menceritakan kebaikan Tuhan. Dan harusnya kita merespon seperti orang ini ketika dengar. Dia lakukan, saudara. Tidak pakai alasan, tidak pakai tapi. Kita seringkali pakai tapi sama Tuhan. Iya Tuhan, tapi. Melayani, iya Tuhan, tapi. Bersaksi kata Tuhan, iya Tuhan, tapi. Dan kita nggak pernah memulai untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan ini yang Tuhan mau. Berapa lama kita menyuruh Tuhan menunggu. Tapi kalau doa kita ingin Tuhan cepat jawab. Tuhan segera angkat pergumulanku. Tuhan segera pulihkan aku, sembuhkan aku. Tuhan segera pakai ngancam dikit. Kalau Tuhan gak tolong, awas aku gak mau ke gereja lagi. Kita mau cepat. Tapi waktu Tuhan sudah tolong. Kita bilang, tunggu Tuhan. Inikah hamba Tuhan yang baik? Inikah orang percaya yang Tuhan mau? No. Nah. Tuhan mau ketika kita mendengar firman, kita katakan, siap, aku akan lakukan Tuhan. Berat, aku akan lakukan. Aku akan coba sekuat tenagaku, aku akan coba lakukan. Dan aku percaya Tuhan memampukan aku. Ini yang Tuhan mau. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang umur hidup saudara. Sudah waktunya saudara merespon kebaikan Tuhan dengan benar. Layani dia. Jadi saksinya. Ceritakan kebaikan Tuhan, jangan tunda lagi. Dalam Matius Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di surga. Jangan kumpulkan harta di dunia, sebab ngengat dan karat merusakkannya. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia yang sementara. Tapi yang kekal kita abaikan. Lalu kita berharap nanti ketemu Tuhan, kita punya bekal yang cukup. No, tidak seperti itu saudara. Kita harus merespon dengan benar kebaikan Tuhan yang sudah dan sering dan selalu kita terima. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ingat kebaikan Tuhan pasti ingin melayani dan menceritakan perbuatannya. Pasti tidak tahan. Pasti. Tapi sebaliknya, orang yang gak pernah ingat, orang yang gak pernah bersyukur, gak ada dorongan pasti untuk melayani Tuhan. Atau mau dibalik kalimat ini bisa. Orang yang gak punya dorongan untuk bersaksi, orang yang gak punya kerinduan untuk melayani, dia gak pernah sadar kalau dia ada hari ini, semua karena Tuhan. Karena ayat ini, bukan ayat nih, statement yang saya tulis ini, jelas orang yang ingat kebaikan Tuhan, yang sadar semua karena Tuhan,
pasti ada dorongan untuk melayani. Selalu ada dorongan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang setuju bilang amin. Mari kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, orang yang merespon benar atas kebaikan yang diterimanya. Kalau tadi yang pertama, dia kembali kepada Tuhan, menyembah, mengucap syukur. Yang kedua, melayani dan bersaksi. Yang ketiga, dia akan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya. Ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, seperti saya bilang, dipulihkan, diberkati, ditolong, disembuhkan, dilepaskan dari kesesakan, dia akan menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Dan kemudian dia akan bertindak benar dalam urusan uang atau harta dengan Tuhan. Nah, saya akan jelaskan buat saudara. Siapkan hati saudara jadi murid yang rendah hati untuk ditegur Tuhan. Amin. Mari kita lihat dari cerita Daud. Saudara, Daud ini sama-sama kita tahu, dia adalah seorang anak muda umur belasan tahun, gembala domba yang gak banyak dombanya, 2-3 ekor diceritakan di Alkitab. Tapi karena dia adalah orang yang betul-betul suka memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan melihat hatinya. Tuhan berkenan, lalu Tuhan sertai dia, Tuhan urapi. Lewat berbagai peristiwa, singkat saja, Tuhan jadikan dia raja atas umat Israel. 7 tahun jadi raja di Yehuda, 33 tahun raja atas umatnya Yerusalem. 40 tahun dia memerintah. Nah, dalam perjalanan dia menjadi raja, bahkan setelah menjadi raja, selalu ada peperangan, saudara. Dan selalu menang karena Tuhan tolong dia. Nah, satu kali dalam masa pemerintahannya ketika semua dalam keadaan baik, dia sedang duduk-duduk. Nah, Alkitab di 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 4 dibilang begini. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihat, aku ini diam dalam tenda, dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan. Demikian, "Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Jadi waktu dia sudah senang punya rumah dari kayu aras, senang, dia duduk-duduk, dia ingat Tuhan. Dia bilang begini, masa sih aku yang diberkati Tuhan, yang diangkat Tuhan, yang ditolong Tuhan, dipromosi Tuhan jadi raja, tinggal di rumah dari kayu aras, sedangkan Tuhan tabutnya di bawah tenda. Lalu timbul dalam hatinya, karena dia ingat bahwa semua karena Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberkati dan mempromosikan dia, timbul dalam hatinya untuk membangun bait suci, bait Allah. Satu bangunan yang megah, lebih daripada tempat dia tinggal. Rumah dari kayu aras. Dia ingin bangun bait Allah yang besar. Nah, dia cerita kepada Nabi Natan. Lalu Natan bilang begini, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, niatmu, sebab Allah menyertai engkau." Tapi Allah nggak berkenan. Karena Allah bilang, tanganmu banyak berlumur darah. Karena Daud banyak berperang, saudara. Tuhan bilang sama Nabi Natan, kasih tahu Daud, bukan dia yang bangun, nanti anaknya Salomo yang bangun. Dan hal itu disampaikan kepada Daud. Bukan kamu yang bangun, nanti anakmu. Daud yang pertama rindu untuk membangun, dibilang bukan dia yang bangun. Lihat, apa yang dilakukan Daud. Ketika dia dengar, dia tidak bilang gini, ya kalau gitu ya udahlah. Kalau Tuhan tidak izinkan aku bangun, ya udah. Santai lagi. Enggak, saudara. Daud ini orang yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dia punya kerinduan, dia punya dorongan yang sangat kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia dengar bahwa bukan dia
yang diberi tugas untuk membangun, dia ambil jalan lain. Apa yang dia lakukan? Oke, Tuhan tidak izinkan aku bangun, tidak masalah. Tapi aku mau sediakan bahannya. Itu yang dia lakukan. Aku nggak bangun, nggak apa-apa. Anakku yang bangun. Tapi aku mau menyediakan, mau menyiapkan bahan-bahan bangunannya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Daud. 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai 5. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Tuh, saya kasih warna berbeda. Ini hal penting. Dia sediakan bahan-bahan tukang-tukang yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Perhatikan ayat selanjutnya. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak. Saya garis bawahi kata sangat banyak. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Dan juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saudara lihat, Alkitab itu luar biasa. Kalau kita renungkan, kita baca teliti, hebat. Dia nggak boleh bangun, nggak apa-apa. Tapi dia siapkan. Dan kerinduan, dorongannya terhadap Tuhan itu bukan yang biasa-biasa. Dia siapkan sangat banyak. Dia ingin bangun rumah yang sangat luar biasa. Yang besar, yang tersohor. Itu kerinduannya. Makanya nggak heran Daud itu tertulis di Alkitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Tuhan berkata, aku sudah menemukan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan kehendakku pada zamannya. Saudara, setiap kita pasti pingin nama kita tercatat dalam kehidupan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi tidak bisa mental yang biasa-biasa, saudara. Saudara tidak bisa mental pelit, mental yang biasa, malas, sehingga saudara mau nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak bisa, saudara. Saudara harus meniru Daud, punya mental yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Dorongan untuk menjadikan Tuhan prioritas, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari setiap kita, dalam hidup kita, dalam segala waktu, dalam segala hal. Ini kisah luar biasa, saudara. Dia siapkan sangat banyak. Cukup ini? Belum. Mari lihat selanjutnya. Tertulis lagi di Alkitab. Dia ngomong sama anaknya Salomo. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah, bukan aku akan, saudara. Aku telah, berarti dia sudah lakukan. Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Gila ini orang. Gila yang saya maksud adalah begini, saudara. No limit ikut Tuhan. Nggak ada batasannya ikut Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih-Nya tidak terbatas. Dia mencoba juga mengembalikan, merespon kebaikan Tuhan. Memberikan sesuatu yang dia miliki tidak terbatas. Makanya nggak heran nama Daud itu tercatat. Aku sudah menemukan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Luar biasa. Dia dikatakan dia sudah banyak siapkan bahan bangunan. Lalu dia bilang begini, aku juga telah menyiapkan emas, perak, tembaga. Bahkan itu kurang.
Dia bilang lagi sama anaknya, engkau harus menambahkannya lagi. Wow, saya kagum sekali. Ketika saya baca ini, Tuhan luar biasa. Ajar kami punya mental, punya kerinduan, punya keinginan, punya dorongan hati seperti Daud. Jadikan Tuhan prioritas. Gak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena sadar semua yang kita terima itu juga daripada Tuhan. Saudara, ini luar biasa saudara. Hari ini kita dengar satu cerita yang luar biasa dari seorang yang bernama Daud. Dan saya sebagai gembala mengajak saudara, ayo belajar saudara. Mari belajar kayak Daud. Dia sadar, siapa aku ini? Tadi lagu yang terakhir itu, saya minta memang lagunya khusus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Saudara, Daud sadar, dia dulu bukan siapa-siapa. Dia nggak punya apa-apa, dia cuma gembala, saudara. 2-3 ekor, nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan yang angkat dia jadi raja dan memiliki begitu banyak harta. Dia punya kuasa. Dan dia tidak pernah lupa dengan segala yang dia punya. Dia mencoba memberikan yang terbaik kepada Tuhan. No limit, katakan no limit. Tidak terbatas, tidak membatasi apa yang bisa dia lakukan kepada Tuhan. Wah, ini hebat. Dan hari ini kita mau belajar dari Daud. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara ikut Tuhan sedemikian lama, mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan? Saudara, poin ketiga ini penting. Kalau kita mau merespon benar kebaikan Tuhan, jadikan dia prioritas dalam hidupmu. Dia segalanya bagimu. Dan benar dalam hal harta, uang dengan Tuhan. Punya sikap hati yang benar dalam hal harta atau uang terhadap Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud tidak melupakan Tuhan. Daud diberkati, kerajaan semakin besar. Dia rindu berikan yang terbaik. Dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Genaplah kitab suci yang berkata di Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Daud itu hatinya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Sehingga hartanya dia bawa kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Susah Pak, ya karena engkau nggak mau. Tapi Pak, ya tapilah terus. Kau nggak akan pernah berubah. Ikut Tuhan tuh nggak usah tapi, saudara. Saya pernah ajarin saudara berkali-kali. Dan selalu saya ajari sebagai gembala. Belajar taat sama Tuhan. Ayo angkat tangan kanan saudara. Tinggi-tinggi, semua. Ini prinsipnya, ikut Tuhan. Dengar, bilang gini, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu aja prinsip ikut Tuhan. Nggak ngerti, nanti ngerti setelah lakukan. Nggak bisa, lakukan, Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap hati dan cara kita memberi. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sikap hati dan cara kita memberi menunjukkan seberapa besar rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Sikap hati dan cara memberi menunjukkan seberapa besar kita ingat Tuhan dan seberapa besar cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Saya berapa hari lalu dengar satu pendeta bilang begini, cara kita memberi
menunjukkan seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan. Bisa juga. Tapi hari ini saya bilang saudara, cara kita memberi, sikap hati kita, menunjukkan kita sungguh-sungguh ingat Tuhan atau enggak. Dan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya kasih contoh gini. Tentu kita semua sayang sama orang tua. Ya, sayang sama orang tua yang sudah mendidik kita, terhadap ibu yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat kita, orang tua papa yang bekerja, membesarkan kita. Kita ingat kebaikan, kemurahan, pengorbanan orang tua. Kita sayang mereka. Dan ketika kita mampu, kita berikan yang terbaik buat orang tua. Beliin rumah untuk orang tua, beliin mobil. Kalau sakit kita bayar berapapun, membalas kebaikan orang tua kita. Betul? Bukankah terlebih kepada Tuhan yang bahkan rela mati di kayu salib menyelamatkan kita dari hukuman neraka. Dan tidak hanya itu, yang memberkati kita sampai hari ini. Berikan yang terbaik tanpa harus hitung-hitungan, saudara. Maafkan saya kalau ini membuat saudara tidak nyaman. Tapi saya menyatakan kebenaran ini di hadapan Tuhan. Mengajari saudara jadi orang Kristen yang benar. Merespon yang benar terhadap kebaikan Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas dan punya sikap hati, tindakan yang benar dalam hal uang atau harta. Saya mau geser soal perpuluhan. 7 tahun saya menggembalakan lebih. Saya jarang sekali ngomong soal uang. Tapi hari ini saya mau ngomong. Saudara sudah ikut saya lama. Saya jarang ngomong soal uang. Karena memang saya nggak suka ngomong soal uang. Tapi hari ini saya mau ngomong. Saudara diberkati. Ingat, dulu saudara nggak punya apa-apa. Nggak bisa apa-apa, saudara bukan siapa-siapa. Mari kembalikan milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Kembalikan. Jangan curi uang Tuhan. Saudara bilang, Pak itu perjanjian lama Pak. Kita nggak pakai itu. Saudara berjemaat di gereja Bethel Indonesia. Kita mengenakan prinsip persepuluhan. Mari ketemu saya ajarkan firman Tuhan soal perpuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh, bukan sebagian, seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada makanan. Dan ujilah aku, firman Tuhan. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau sampai berkelimpahan. Bawa persembahan persepuluhan, itu milik Tuhan. Tuhan memberkati engkau kesehatan. Tuhan berikan pelanggan, Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati engkau dengan hikmat. Engkau menerima berkat 100%. Tuhan bilang kembalikan 10%. Itu milik Tuhan. Bukan Tuhan kekurangan uang, bukan. Tuhan mengajar kita mengembalikan perpuluhan. Supaya kita mengingat bahwa semua yang kita terima itu dari Tuhan. Tuhan mengajar kita mengembalikan perpuluhan. Supaya kita punya rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan menetapkan 10%, ini aku bawa kepada Tuhan. Satu kali saya di perjalanan ke Situbondo dengan kakaknya paling besar. Logikanya jalan. Dia bilang, Fer, kenapa harus 10%? Saya waktu itu nggak dapat jawaban. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Saya bilang begini, namanya cetung. Tuhan kasih 10%. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. 10% aja nggak dikembaliin. Masa mau tulis 20-30%? Pasti gagal semua. Dia diam. Dan kenyataan, 10% saja saudara nggak kembalikan. Saya nggak marahin saudara, nggak. Saya ngajarin kebenaran. Kembalikan milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Tuhan dah tulis, kembalikan persepuluhan. Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Kalau zaman dulu itu untuk orang Lewi, yang memberikan hidupnya melayani Tuhan. Sekarang kita ada orang Lewi.
Pak Andi. Lalu nggak semua untuk orang Lewi, untuk biaya bayar listrik, bayar maintenance, bayar perbaikan, beli alat. Semuanya itu dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Kalau saudara mau kasih saudara sempurna di hadapan Tuhan, kembalikan milik Tuhan. Saudara, perpuluhan tidak sama dengan persembahan. Perpuluhan, jangan saudara bilang ini, aku sudah mengembalikan perpuluhan. Aku tidak perlu kasih persembahan. Mungkin perpuluhanmu 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Nggak perlu lagi persembahan. Perpuluhan tidak sama dengan persembahan. Perpuluhan adalah uang milik Tuhan yang saudara kembalikan kepada Tuhan. Persembahan adalah dari kepunyaan saudara yang saudara bawa untuk menabur sebagai rasa syukur, jadi berkat buat yang lain. Jadi jangan bangga sudah kembalikan perpuluhan, tapi nggak kasih persembahan. Wah berat Pak. Enggak. Saudara kembalikan perpuluhan, Tuhan janji. Tuhan buka tingkap langit. Saudara menabur persembahan, Tuhan janji. Siapa yang menabur banyak, dia menuai banyak juga. Korintus, 1 Korintus. Hendaklah tiap-tiap orang memberi dengan sukacita. Tuhan berkata demikian. Saudara baca yang saya ajarin di sini. Jadi hari ini dengar saudara. Kalau saudara diberkati, saudara ingat semua karena Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas. Bersikap benar. Sikap hati dan tindakan yang benar. Dalam hal uang. Jangan ambil punya Tuhan. Wah, enggak apa-apa Pak. Ya udah nanti urusan sama Tuhan. Saya tidak akan menghakimi saudara. Saya mengajarkan firman Tuhan. Mengapa ada orang berputar-putar di masalah? Gak pernah keluar dari masalah keuangan. Karena gak benar. Ngapa gak ada terobosan? Ya karena gak benar. Perpuluhan saudara yang dikembalikan di gereja, itu akan dikelola dengan baik. Dan itu dari jemaat, oleh jemaat, untuk jemaat. Tapi kalau saudara nggak mau juga, saya nggak bisa paksa. Karena perpuluhan, persembahan, dan semuanya, itu harus dimulai seperti Daud. Dari kesadaran bahwa semua dari Tuhan. Dan dengan kerinduan, aku ingin memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kalau saudara ingin kasih saudara kepada Tuhan sempurna, sikap yang benar harus seperti Daud. Satu kali ada anak muda, orang kaya. Lalu Tuhan bilang, kenapa? Apa yang baik guru? Yang baik kalau kau lakukan firman Tuhan, kata Yesus. Dia bilang, aku sudah lakukan semua kok. Tidak membunuh, aku tidak mencuri, tidak berzina. 10 perintah Tuhan dia lakukan. Lalu Yesus bilang begini, kalau engkau ingin kasihmu sempurna, jualah segala harta milikmu. Lalu bagikan kepada orang banyak. Alkitab berkata, lalu dengan sedih anak muda ini pergi dari Yesus. Sebab hartanya banyak. Ternyata firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dia tidak bisa mengasihi Yesus dengan sempurna. Karena dia lebih sayang hartanya. Hari ini firman Tuhan memang rasanya merinding-merinding dengarnya. Mungkin banyak yang tertegur, tapi saya mengajarkan kebenaran firman. Kalau engkau ingin mengasihi Tuhan dengan sempurna, mungkin kau sudah mengucap syukur, engkau sudah melayani Tuhan, maka sempurnakan itu dengan sikap hati dan tindakan yang benar soal harta. Karena engkau akan menunjukkan kepada Tuhan, harta itu tidak lebih penting daripada menyenangkan hati Tuhan. Amin.